Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ilmu LOA itu sesuai sama ajaran Islam? Topik ini juga jadi topik yang sangat menarik ya. Karena banyak juga ternyata nih orang Islam yang gak yakin sama adanya ilmu Law of Attraction ini. Karena dianggap percaya pada selain Allah atau takut musyrik kalau kita misalnya melakukan ilmu Law of Attraction ini ya. Nah, emang prinsipnya nih, Law of Attraction itu adalah segala hal yang bisa terjadi berdasarkan pikiran kamu. Kamu pernah gak sih mikir suatu hal yang baik, ternyata itu terjadi di hidup kamu, dan ketika kamu memikirkan hal buruk, misalnya sebutlah B, ketika kamu mikirin B secara gak sengaja, maka itulah yang akan terjadi gitu. Ternyata kamu dapetin itu di hidup kamu. Pernah gak sih? Pasti pernah ya. Lalu gimana sih kita memahami prinsip Law of Attraction ini dalam pandangan Islam supaya kita gak jadi musyrik atau terlalu sombong sama Allah, bahkan lupa untuk berdoa. Di video kali ini aku akan bahas 3 opini yang mungkin bisa bantuin kamu untuk menjawab persoalan ini. Yang pertama, itu ada prasangka kepada Allah. Allah itu berfirman, "Aku tergantung persangkaan hamba kepadaku." Itu disebutkan di potongan hadis riwayat Bukhari nomor 7405 dan hadis riwayat Muslim juga nomor 2675. Dari hadis ini, jadi kita bisa tahu nih, kita bisa sambil meluruskan pemahaman bahwa kita seharusnya bukan yakin kepada alam semesta secara mentah. Jadi prinsip LOA ini nggak kita terima secara mentah, tapi kita bisa mengolahnya di kehidupan kita. Kita bisa yakin dan berbaik sangka kepada Allah, karena alam semesta itu kan bagian dari ciptaannya Allah kan. Dan juga sebaliknya, berburuk sangka kepada Allah juga sangat dilarang gitu kan. Sehingga saat kita memiliki cita-cita nih dan sebuah tujuan yang baik, maka cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Nah, kita bisa berdoa kan macam-macam caranya nih. Bisa dengan prinsip LOA ini. Jadi kita pakai LOA untuk berdoa kepada Allah. Nah, sehingga kita meminta kemudian yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan dan menghilangkan segala keraguan kepadanya, maka itulah prinsip LOA yang benar sesuai Quran yang ada di opini pendapat 1. Ini aku ya. Terus yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang artinya kayak gini. "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Ini surat Al-Ghafir ayat 60. Jadi teman-teman, kita bisa lihat kan, sangat clear penjelasannya dan tertuang jelas gamblang di Al-Quran. Jadi kemana lagi nih kita meminta kalau bukan kepada Allah gitu. Gak ada tempat lain, gak ada harapan lain. Jadi murni ini adalah tahapan meminta dalam mewujudkan sebuah keinginan ataupun cita-cita. Sisanya ya kita harus tentu berusaha mendapatkannya yang didampingi dengan rasa percaya diri dan yakin. Tapi bukan yakin kepada hal yang abstrak dan gak tahu mana, apalagi alam semesta. Yakin kepada Allah dan alam semesta akan mewujudkannya. Karena alam semesta adalah bagian yang Allah ciptakan gitu ya. Jadi kembali lagi semuanya nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ditelan mentah-mentah kita yakin ke alam semesta gitu ya. Terus yang ketiga, ada ayat yang sangat familiar juga buat kita semua nih. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Allah itu hanya berkata, "Jadilah." Kun, maka jadilah sesuatu itu. Potongan ayat ini ada di surat Yasin ayat 82, dan aku yakin teman-teman di rumah juga pasti udah tahu. Intinya dari ayat ini itu menjelaskan kalau kamu percaya, itu akan sangat mudah bagi Allah untuk merealisasikannya buat kamu kalau kamu yakin. Andainya nih, misal di dunia ini nggak ada istilah Law of Attraction pun ya, hukum ini udah ada sejak dunia ini diciptakan sama Allah gitu. Karena memang sebegitu mudahnya Allah, tinggal klik, oke, jadi kayak gitu kan. Sebaliknya, kalau kamu nggak percaya dan bahkan salah prinsip yang kemudian menyebabkan kamu meyakini hal yang salah, bisa jadi juga hal buruk yang menimpa kamu, entah itu peringatan atau azab gitu ya. Intinya semua yang terjadi, termasuk cita-cita dan impian kamu yang tercapai itu 100%, semuanya kembali lagi karena kehendak Allah
Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kehendak yang lain. Sebenarnya masih banyak banget ayat-ayat di kitab Al-Quran yang bisa memberikan penjelasan tentang ini, cuman nggak aku sampaikan di sini. Mungkin teman-teman lebih tahu, boleh tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Dan bagaimanapun, kalau kamu menggunakan prinsip itu atau LOA secara mentah, menurut aku itu nggak sesuai. Jadi kembali lagi ke niat lagi ya. Salah satunya karena prinsip itu sangat mengesampingkan Tuhan, sangat mengesampingkan Allah, apalagi ya, seolah-olah semua yang terjadi di dunia ini tuh berdasarkan keyakinan diri sendiri aja, kita bisa menyetirnya sendiri. Padahal kita punya Tuhan, kita punya Allah. Dan ibaratnya kalau ini kan prinsip diajarkan oleh orang luar negeri ya, semesta yang memberikannya, semuanya seolah-olah karena alam semesta. Padahal jelas semua itu atas kehendak Allah yang Maha Kuasa. Namun nggak salah juga kita pakai prinsip LOA ini karena bisa saling mendukung gitu ya, termasuk LOA yang scripting, afirmasi, dan lain sebagainya. Jadi secara nggak langsung pemahaman ini justru memberi bukti kebenaran kepada Al-Quran dan Islam, bahwa semua tujuan, cita-cita, harapan, terus kalau kamu fokus, kamu yakin, istiqomah, dan terus berdoa, terus berusaha, maka nggak ada suatu hal yang nggak mungkin terjadi di hidup kamu. Jadi kembali lagi ke niat itu tadi. Jadi tetap lakuin ilmu law of attraction ini, tetap ikhtiarin, tapi tetap ingat juga semua keputusannya tergantung yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari aku. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe kalau video ini bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.